Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi C 2018 kelompok 3, yaitu saya sendiri Nurbania, ada Dewi Syakira, Asriani, dan Elohim. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan analisis buku siswa SMP kelas 9 semester 2 bab 9 mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Analisis yang pertama yaitu relevansi isi buku. Langsung saja, yang pertama relevansi isi buku dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berdasarkan materi bab ini sudah sangat relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena di dalam bab ini sudah terdapat materi mengenai peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, dan terdapat juga aktivitas praktikum untuk menyelidiki fungsi tanah bagi kehidupan, sehingga dapat dikatakan materi tersebut sudah memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua yaitu relevansi isi buku dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Dalam bab ini, semua materinya sudah memenuhi indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian dilengkapi juga dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa untuk menyelidiki langsung, dan semuanya sudah sangat memenuhi indikator dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kedalaman dan kecukupan materi serta kelengkapan materi. Kecukupan materi dalam bab ini sudah sangat baik. Materi yang dijelaskan dan diangkat sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya, mulai dari peran tanah, organisme tanah, jenis tanah, bahkan hingga cara pelestarian tanah dijelaskan dengan sangat baik dan lengkap. Bahasa yang digunakan pun mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kedalaman materi sudah cukup karena materi ini benar-benar mengacu pada indikator yang diharapkan sehingga tidak melenceng. Yang keempat yaitu alokasi waktu. Pembelajaran pada bab 9 mengenai tanah dan keberlangsungan tanah memiliki alokasi waktu 10 jam pelajaran, yaitu 4 kali tatap muka jika dalam 1 minggu terjadi 5 jam pelajaran yang diorganisasikan menjadi 2 pertemuan, yaitu 3 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Yang kelima yaitu kelengkapan contoh-contoh peristiwa dan gambar-gambar yang terkait materi. Untuk bab 9 ini menggunakan gambar ilustrasi yang menarik dan menurut kami sudah sesuai dengan materi yang dibahas pada bab terkait tanah dan keberlangsungan kehidupan ini. Kemudian kelengkapan contoh-contoh peristiwa juga sesuai dengan pembahasan pada bab ini, serta disajikan dalam tampilan yang menarik juga dengan kualitas gambar yang jelas dan baik. Pada bab ini juga disertakan kegiatan sederhana yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi terkait tanah dan keberlangsungan tanah beserta pembahasan penting lainnya. Namun, menurut kami ada beberapa sumber materi lagi yang harus ditambah gambar contoh peristiwanya. Salah satunya yaitu gambar untuk submateri tanah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Selebihnya dilengkapi pula catatan-catatan khusus sebagai pengetahuan tambahan. Kemudian saya rasa sudah cukup untuk pembahasan pada bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Syakira selaku pemateri kedua dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Bania terkait analisis buku siswa SMP kelas 11 semester 2. Nah, langsung saja pada poin ke-6, yakni strategi pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan pada materi bab 9. Untuk strategi pembelajarannya dimulai dari pendekatan saintifik, yaitu pendekatan dengan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif di mana siswa akan dibuat lebih aktif daripada guru. Pendekatan ini sesuai karena pada materi bab 9 memuat banyak kegiatan pembelajaran yang mengharuskan siswa lebih aktif daripada gurunya. Kemudian untuk model pembelajaran yang mendukung pendekatan saintifik,
Yang pertama yang digunakan itu model pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Dapat pula menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PBP, di mana model ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai mempresentasikan produk terkait tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran ceramah plus, yakni metode pembelajaran yang menggunakan lebih dari satu metode. Metode ceramah plus ini metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Selain itu dapat pula digunakan metode eksperimental, yaitu peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya, sebab pada materi tanah dan keberlangsungan ini memiliki banyak kegiatan eksperimen sederhana sehingga sangat cocok jika menggunakan metode pembelajaran ini. Dan masih banyak lagi tentunya metode pembelajaran dan strategi pembelajaran lainnya yang dapat digunakan pada bab ini. Poin ketujuh yaitu media pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi pada bab 9. Menurut kami, media yang dapat digunakan untuk bab 9 tanah dan keberlangsungan hidup ada dua, yaitu media audiovisual dan media objek fisik. Yang dimana media audiovisualnya dapat menampilkan berbagai macam gambar dan video mengenai manfaat-manfaat tanah serta pengelolaan tanah yang baik untuk kehidupan. Sedangkan media objek fisik yakni berupa spesimen-spesimen sebagai media pembelajaran lanjut bagi siswa. Poin ke-8 yaitu relevansi antara uji kompetensi dengan indikator pembelajaran. Menurut kami, pada bab 9, tanah dan keberlangsungan kehidupan ini terkait dengan soal yang disajikan sudah cukup relevan dengan tujuan indikator pembelajaran, meski tidak menerangkan tujuan atau indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada siswa. Namun, untuk soal-soalnya sudah cukup membahas tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Dengan kata lain, soal yang disajikan sudah relevan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian tingkat kesulitan dari setiap soal-soal sudah sesuai dengan isi materi pada bab 9, yakni tanah dan keberlangsungan kehidupan. Poin terakhir yaitu identifikasi kelemahan dan kelebihan materi dari buku tes. Kelebihannya, materi sudah sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kedalaman dan kecukupan materi sudah cukup, alokasi waktu pun sudah sesuai dengan materi, serta soal ujian kompetensi yang sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kelemahannya sendiri terdapat pada beberapa subbab yang masih kurang dalam hal gambar, padahal dengan menggunakan gambar tersebut akan lebih mudah untuk dipahami siswa. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM H0318002. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai miskonsepsi pada buku IPA kelas 9 semester 2 untuk bab 9 tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pada subbab tanah dan keberlangsungan kehidupan ditemukan miskonsepsi pada kalimat erosi tanah yaitu berpindahnya sebagian lapisan tanah karena angin, air atau es. Buku IPA kelas 9 halaman 176. Kalimat ini termasuk dalam kalimat obsolete, concave, and tram, yang dimana suatu miskonsepsi yang menggunakan konsep atau istilah yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi untuk kalimat yang cocok yaitu erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Suripin 2002 halaman 5. Kemudian
Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu pada horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Buku IPA kelas 9 halaman 172. Kalimat ini termasuk dalam miskonsepsi oversimple, di mana miskonsepsi yang terlalu menyederhanakan suatu konsep. Jadi kalimat yang cocok yaitu horizon B disebut lapisan deposisi karena beberapa mineral seperti besi oksida, partikel tanah liat, dan sebagian bahan organik dari horizon A tercuci ke horizon B akibat aliran air. Hasnunidah 2016. Baik, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lohim, NIM H03180004. Di sini saya akan melanjutkan analisis miskonsepsi pada buku kelas 9 semester 2. Selanjutnya pada subbab peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan terdapat kalimat miskonsepsi yaitu tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Dalam buku IPA kelas 9 halaman 171. Kalimat tersebut merupakan kalimat miskonsepsi misidentification, yaitu konsep yang diutarakan salah penafsiran atau salah paham. Kalimat yang seharusnya adalah tekstur tanah dikatakan baik apabila komposisi antara pasir, debu, dan liatnya hampir seimbang. Tanah seperti ini disebut tanah lempung. Selanjutnya pada subbab upaya menjaga kelestarian tanah terdapat miskonsepsi yaitu beberapa penyebab berkurangnya kualitas tanah, diantaranya adalah erosi, penggunaan pupuk kimia, pertanian monokultur yang berulang-ulang, serta pencemaran tanah akibat sampah yang sulit terurai. Dalam buku IPA kelas 9 semester 2. Kalimat ini termasuk miskonsepsi karena kalimatnya kurang lengkap. Kalimat yang tepat yaitu penyebab berkurangnya kualitas tanah yaitu erosi, pencemaran limbah domestik, limbah padat, limbah cair, limbah industri, limbah pertanian, kegiatan pertambangan, penebangan hutan, proses mekanisme air hujan, dan aktivitas manusia. Anonim 2014.